Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Jessica Christy, channel yang tentunya akan bahas seputar tips edukasi, karir, dan financial freedom. So, ini masih video lanjutan cara mengerjakan psikotes. Kalian bisa nonton dulu part satunya. Ini di situ aku berbagi informasi dan tips kepada kalian cara mengerjakan psikotes Drawman. Dan di video ini adalah video part 2-nya, yaitu cara mengerjakan psikotes Pauli. Sebenarnya, psikotes Pauli ini mirip-mirip dengan Kraepelin, yaitu meminta kalian untuk menghitung dengan cepat, yaitu hitungan dasar, hanya penjumlahan saja. Dan sebenarnya tujuan dari tes ini yaitu untuk melihat konsistensi kalian dalam bekerja, produktivitas, kemudian daya tahan kalian, sikap kerja, penyesuaian diri, kecepatan, dan ketelitian kalian dalam melakukan suatu pekerjaan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simulasikan bagaimana cara mengerjakan psikotes ini. Oke teman-teman, di sini aku coba untuk menjelaskan cara mengerjakan tes Pauli. Tes Pauli seperti ini. Cuma ini aku pakai laptop karena kalau aku tulis di kertas kayak takutnya nggak kelihatan sama kalian tulisannya. Jadi aku pakai laptop. Tapi nanti realnya kalian akan terima kertas A3. Isinya sama seperti ini, deret angka. Disusun secara random dari 1 sampai 9, kemudian dari atas ke bawah dan mempunyai lajur-lajur seperti ini. Nah, caranya seperti apa cara mengerjakannya? Kalian diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan dan kalian tulis hasilnya di sebelah kanannya. Dan bedanya Pauli dengan Kraepelin sebenarnya adalah kalau Pauli kalian kerjakan dari atas ke bawah, tapi kalau Kraepelin kalian kerjakan dari bawah ke atas. Nah, ayo aku coba untuk simulasikan cara mengerjakannya. Nah, kalian diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan, contohnya seperti ini, 1 tambah 2 sama dengan 3, kalian tulis di sampingnya, kemudian 2 tambah 7 itu sama dengan 9, 7 tambah 0 sama dengan 7, 0 tambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 8 sama dengan 10. Nah, ketika kalian mendapatkan 2 digit angka, kalian hanya menuliskan angka di belakangnya saja, atau angka satuannya. Kalau 10 berarti tuliskanlah 0. Kemudian 8 tambah 7, kalian hanya tuliskan 5-nya saja. Nah, ketika kalian mendapatkan, misalnya nih, 7 tambah 6, itu sama dengan 13, kemudian kalian ternyata salah tulis gitu ya, kalian hanya bisa koreksi dengan cara mencoretnya, kemudian kalian tulis lagi jawaban benarnya di sebelahnya. Seperti itu, kurang lebih, kemudian kalian kerjakan lagi, sebanyak-banyak yang kalian bisa. Namun perlu diperhatikan karena setiap 3 menit itu kalian harus dengar instruksi dari si pengawas kalian untuk minta garis. Biasanya mereka akan memberikan perintah garis. Saat perintah garis, kalian harus menggaris di angka penjumlahan terakhir. Kalian garis bawahnya. Kemudian kalian lanjut lagi. Ketika sudah sampai bawah, kalian bisa lanjut lagi dari atas ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kalian sudah sampai ujung sini, kalian bisa balik kertasnya, karena di balik kertasnya itu juga ada deretan angka lagi seperti ini, untuk kalian bisa tambahkan penjumlahan lagi. Kemudian kalau misalnya sebelum 60 menit kertasnya sudah habis, kalian bisa meminta ke pengawas untuk bisa mendapatkan tambahan kertas, jadi kalian bisa mengerjakannya lagi. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang penjelasan cara mengerjakan psikotes Pauli. Memang simple, tapi cukup menguras energi karena waktu kalian 60 menit dan kalian harus menjumlahkan banyak angka. Jadi memang kalian membutuhkan konsentrasi, ketelitian, kemudian motivasi juga harus kuat, energi yang prima, kecepatan menulis, dan juga fokus yang paling penting untuk mengerjakan psikotes tersebut. Dan hasil psikotes kalian ini juga akan dianalisa oleh si orang yang kompeten tentunya, jadi mereka pun juga membutuhkan ketelitian yang bagus atau yang baik untuk memeriksa hasil perhitungan kalian. Jadi bukan hanya kalian yang pusing, tapi si penilainya pun juga pusing melihat angka-angka yang kalian sudah jumlahkan. Dan penilaiannya ini biasanya dinilai oleh seorang psikolog ataupun psikiater. Dan pada psikotes ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan sebagai poin penilaian, yang pertama yaitu jumlah jawaban benar, yang kedua jumlah jawaban salah, kemudian yang ketiga jumlah prestasi atau penjumlahan yang berhasil kalian selesaikan, kemudian yang keempat adalah
jumlah lajur atau jumlah kolom yang berhasil kalian hitung. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah jumlah yang kalian coret atau yang kalian koreksi. Dan di psikotes Pauli ini memang membutuhkan kemampuan individu, jadi memang tidak bisa untuk mencontek seperti tes IQ atau tes prestasi lainnya. Jadi jangan berharap kalian bisa nyontek, dan lagian waktunya pun juga tidak akan cukup gitu. Lagian apa sih yang mau dicontek gitu kan. Jadi memang harus membutuhkan kemampuan dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, tips dari aku untuk mengerjakan psikotes Pauli ini, yaitu yang pertama, dengar baik-baik arahan dari si pengawas karena akan ada perintah coret dan kalian harus coret. Kemudian yang kedua, hindarilah untuk berbincang atau berbicara dengan peserta yang lainnya karena memang tidak ada waktunya, jadi kalian harus fokus konsentrasi mengerjakan tes kalian sendiri. Dan kemudian jaga konsentrasi, jaga konsistensi, teliti dan cermat karena setiap jumlah jawaban salah atau yang kalian koreksi itu masuk ke penilaian pada psikotes ini. Kemudian yang paling penting yaitu kalian harus rajin untuk berlatih, karena tahu kan 60 menit disuruh menjumlahkan walaupun penjumlahan dasar, tapi kadang kita bisa kehilangan konsentrasi dan fokus sampai bahkan kadang lupa gitu kan, misalnya 5 tambah 5 berapa ya, padahal itulah hal yang simpel, tapi itu cukup menguras energi dan juga membuang waktu-waktu kita. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan, informasi, dan juga tips yang bisa aku sharing ke kalian tentang cara mengerjakan psikotes Pauli. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan juga komen di bawah. Dan kalau kalian mau support channel ini, kalian bisa dengan subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video lainnya. Dan sampai jumpa di video yang lain.